Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya ada rulesnya loh, yang no, bermain-mainan, makan atau minum, lari-larian, serta tiduran. Yang yes, kalian harus siapin Alkitab, duduk yang manis, dan siapin Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids Nayang, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Nayang untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Nayang adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk adik-adik, sekarang kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
adik-adik, yuk sekarang siapin tangannya begini. Teman-teman juga dong. Kakinya agak dibuka dikit. Terus goyangin badannya kiri, kanan, kiri, kanan. Bisa? Bisa ya? Yuk kita nyanyi yuk sama-sama yuk. Gerakin badannya. Lebih tinggi gelombangnya. Habis dayaku. Panggil siapa? Yesus. Menjadi apa? Menjadi kapten. Lagi ya. Kapalku miring. Ombaknya besar. Gelombangnya sangat tinggi. Menimpa kapalku. Gimana ini? Gimana ini? Jatuh semua enggak? Siap-siap lagi, siap-siap. Kapalku miring. Habis dayaku. Segera apa? Segera ku panggil Yesus. Buat jadi apa? Menjadi kapten. Kalian lebih cepet yuk. Kapalku miring. Ombaknya besar. Gelombangnya sangat tinggi. Menimpa kapal semuanya. Ada yang gak jatuh? Oh, siap-siap lagi. Kapalku miring. Habis dayaku. Segera ku panggil Yesus. Menjadi kapten. Lebih cepat lagi ya. Kapalku miring. Ombaknya besar. Gelombangnya sangat tinggi. Menimpa kapalku. Siap-siap lagi. Kapalku miring. Habis dayaku. Segera ku panggil Yesus. Menjadi kapten. Lebih cepat lagi Nina. Kapalku miring. Ombaknya besar. Gelombangnya sangat tinggi. Menimpa kapalku. Siap-siap. Kapalku miring. Habis dayaku. Segera ku panggil Yesus. Menjadi apa? Menjadi kapten. Sekarang yang lambat kan. Siap-siap. Kapalku miring. Ombaknya besar. Sangat tinggi. Gelombangnya sangat tinggi. Menimpa kapalku. Siap-siap lagi. Kapalku miring. Habis dayaku. Segera apa? Segera ku panggil siapa? Yesus. Menjadi apa? Menjadi kapten. Nah, lebih cepat yuk. Kapalku miring. Ombaknya besar. Gelombangnya sangat tinggi. Menimpa kapalku. Siap-siap. Kapalku miring. Habis dayaku. Habis dayaku.
Siap berlayar semuanya? Siap. Siap. Ayo yang siap kasih senyumnya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tangannya yuk. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing with Christ. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing, lagi with Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing with Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing, sailing, ikutin sama-sama gerakannya. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing, sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing. Lagi ya dari awal. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile-nya mana? At the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go. Lagi with Christ. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing, sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing. Nanti setiap ada kata smile-nya, kita kasih smile yang terbaik yuk buat Tuhan Yesus. Smile aja, gak usah disebut tapi smile-nya. Bisa? Bisa adik-adik di rumah? Bisa. Ayo. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing. Lagi ya. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing. Hati-hati ya. Christ in the vessel we can at the storm as we go. Lagi ya dari awal ya. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing. As we go sailing home. As we go sailing home. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Masih semangat puji Tuhan? Masih. Karena di mana aja kita harus semangat memuji Tuhan.
adik-adik siap-siap semuanya. Tepuk tangannya yuk. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump it off my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I wanna dance, dance on my mind. Everybody, everywhere, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, baik sampai bawah, down to my toes, I can keep it all inside. Jamnya yang tinggi, jump on my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I wanna dance it on my mind. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus. Lagi ya, from the top. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump it on my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I wanna dance to dance on my mind. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, say Jesus, Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa Indonesia agar bebas dari COVID-19. Tuhan juga tolong bangsa Indonesia agar bebas dari krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBI Jazz, Tuhan, agar Opa Niko dan Opa Ferry umur panjang dan Tuhan pakai untuk rencana Tuhan. Tuhan juga tolong agar gereja kami tidak pindah-pindah dan juga untuk Pentakosta ketiga.
Tuhan juga tolong untuk sekolah kami Tuhan, agar teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan, agar kita dapat melakukan online school dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan, Tuhan berkati, dan juga Tuhan supaya kami lebih fokus dalam memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan. Amin. Yuk adik-adik sekarang siapin hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup matamu, buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan lingkupiku.
Shalom adik-adik. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, yuk kita sama-sama kita mau berdoa. Sudah siap? Oke. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, tolong kami ya, kalau sebentar kami mau mendengar cerita kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang tolong supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari-hari gini nih, kita kan masih dalam masa pandemi ya. Kita masih banyak yang harus sekolah di rumah, ya kan, online learning. Kita nggak sebebas dulu, nggak bisa kemana-mana. Kita ibadah aja online, ya kan. Belum bisa ke sekolah minggu, semua terbatas. Kira-kira keadaan kayak gini enak nggak sih adik-adik? Nggak enak ya, semua kita terbatas. Mau ketemu siapa, nggak sebebas kayak dulu. Ya mau ketemu, mau main sama teman, langsung pergi janjian sama teman. Mau ke sekolah, tinggal berangkat. Di sekolah bisa melakukan banyak hal. Mau ketemu sepupu-sepupu, mau ketemu oma, opa, mau ketemu om, tante, semua akan lebih gampang daripada sekarang ya. Tapi adik-adik, keadaan gak menyenangkan begini, kira-kira ini hukuman dari Tuhan atau bukan? Bukan ya adik-adik ya, adik-adik tahu ya. Tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi. Supaya apa sih? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu pasti sesuatu yang baik buat kita kan? Ya, lalu kira-kira dengan kondisi seperti ini, kita harus bagaimana? Nah, kita mau belajar dari kisahnya bangsa Israel. Zaman dulu. Pada saat itu Tuhan izinkan mereka harus berjalan lama di padang gurun. Udah jalan lama di padang gurun. Tuhan menyertai sih. Tapi setelah itu ada tantangan lagi adik-adik. Pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Bapak Yosua. Mereka harus menyeberangi apa? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu besar adik-adik. Pada saat itu airnya sedang pasang. Artinya apa? Airnya sedang tinggi nih. Gak gampang buat bangsa Israel untuk bisa menyeberangi sungai Yordan. Ya, tapi apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong, akan membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Tuhan yang janji. Karena Tuhan yang janji, Tuhan juga akan menyertai dan gak membiarkan bangsa Israel sendirian. Tuhan gak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ada syaratnya gak? Kira-kira pada saat itu firman Tuhan berkata apa pada Bapak Yosua? Menguatkan Bapak Yosua pada saat itu adalah apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, gak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya apa adik-adik? Sama seperti firman Tuhan pada kita hari-hari ini. Kita harus menguatkan dan teguhkan hati. Nggak ngeluh-ngeluh, nggak cengeng, nggak marah-marah mulu nih. Harus stay at home, nggak marah-marah nih. Struggling dengan online school, ya kan? Tapi kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita nggak marah-marah, kita nggak berkata kasar, kita nggak males, kita nggak putus asa. Ya, dan kita juga tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Menyimpang ke kiri dan ke kanan itu maksudnya apa sih Kak Aurel? Menyimpang ke kiri dan kanan artinya apa? Melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, online school susah nih Kak ulangannya. Ya udah nyontek aja. Nah itu yang tidak boleh. Karena artinya apa? Kita sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus apalagi Tuhan juga berfirman kepada Yosua dan kepada orang Israel. Nih,
Caranya gimana? Kamu mau ngelewatin sungai Yordan? Ikuti tabut Allah. Tabut Allah jalan di depan dulu, baru diikuti oleh bangsa Israel. Seperti ini adik-adik. Nih, ini ceritanya nih ya. Ini adalah tabut Allah yang diangkat oleh para imam Israel. Lalu mereka mau menyeberang nih sungai Yordan adik-adik. Apa yang terjadi? Pada saat para imam mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan, sesuai firman Tuhan, sesuai perintah Tuhan nih mereka taat nih. Ini yang terjadi adik-adik. Sungai Yordannya tuh akhirnya membelah adik-adik. Tuh kering deh. Seperti ini. Lalu sesuai firman Tuhan, yang jalan duluan siapa adik-adik? Yang di depan siapa? Yang di depan itu adalah tabut Allah. Nih, tabut Allah jalan nih. Ding, 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 ding. Lalu baru diikuti oleh bangsa Israel di belakangnya. Bangsa Israel enggak jalan duluan di depan tabut Allah. Enggak. Bangsa Israel mengikuti tabut Allah. Mereka jalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, selamat sampai ke seberang adik-adik. Sampai di seberang apa yang terjadi? Air di sungai Yordan menutup lagi. Nih, ajaib ya adik-adik ya. Ini kan sesuatu yang sepertinya mustahil. Mustahil dilakukan, gak mungkin. Tapi pada saat bangsa Israel taat pada firman Tuhan, Tuhan genapi janji Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa Israel sampai ke seberang. Amin adik-adik. Tapi syaratnya apa tadi? Berjalan mengikuti tabut Allah. Tabut Allah itu adalah lambang Tuhan sendiri. Artinya apa adik-adik? Kita harus berjalan dengan wajah, dengan mata memandang kepada Tuhan. Ngelihatnya hanya Tuhan, fokusnya hanya kepada Tuhan. Kalau fokus sama Tuhan itu apa aja sih Kak Aurel? Fokus sama Tuhan itu adalah rajin berdoa, rajin memuji, rajin menyembah, rajin baca Alkitab, dan rajin melakukan firman Tuhan. Karena fokus kita adalah Tuhan. Pada saat fokus kita adalah Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya pada kita. Kasih karunia-Nya dan juga penyertaan Tuhan atas hidup kita. Apa yang mustahil? Seperti sungai Yordan nih, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah sesuatu yang mustahil kan? Kalau kita pikirkan, sungainya begitu luas. Tapi apa yang mustahil di mata manusia, Tuhan jadikan mungkin. Karena tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kita. Amin adik-adik. Ya, kalau kondisi seperti gini nih, pandemi, mustahil lah berlalu. Ini COVID, habis Alpha, Delta, habis itu Omikron. No adik-adik, tidak ada yang mustahil buat Tuhan kalau Tuhan berkenan. Amin. Aduh mustahil lah ini, bahannya susah banget ini ulangan. Belajar seperti apa juga nih, kayaknya hasilnya gak mungkin baik. Ingat, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kita. Asalkan kita taat kepada firman Tuhan. Amin ya adik-adik ya. Jadi kita taat dulu nih, kita taat dulu kepada firman Tuhan. Maka Tuhan akan cukupkan segala yang baik untuk kita. Amin. Yang mau bilang yes? Coba tangannya gimana? Yes. Mau lihat firman Tuhan yang janji sama kita? Yuk kita buka di ayat hafalan kita hari ini. Yaitu di Lukas 1 ayat 37. Kak Aurel tunggu. Yuk buka Alkitabnya. Lukas 1 ayat 37. Kak Aurel bacain ya. Yang belum bisa baca, minta tolong mama atau papa untuk bukakan Alkitabnya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini kita harus hafalin banget adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik percaya? Adik-adik imani bahwa Tuhan kita gak ada yang mustahil ya? Sesulit apapun Tuhan bisa jadikan
semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke. Cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tapi kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya lagi. Kita mau berdoa. Ketika Aurel ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar agar kami taat mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan akan genapi semua yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus menjadi anak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. God bless you adik-adik. Bye. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.